Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Malam yang mulia ini kita membahas tentang bagaimana akhlaknya baginda Rasul Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak termulia. Beliau yang memiliki akhlak yang teragung, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh di atas akhlak yang sangat besar. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanyakan tentang akhlak baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Ali nanya sama yang bertanya, sebelum aku menjawab bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad, siflid dunia, engkau sifatkan aku bagaimana dunia, engkau sebutkan denganku bagaimana dunia. Kata orang yang bertanya tersebut, macam mana boleh aku sifatkan dunia? Dunia ini begitu besar, tidak bisa aku sifatkan secara detail dunia ini. Kalau Perlak aja susah kita mau sifatkan satu persatu secara detail, kota Perlak susah, apalagi lah dunia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalaulah dunia yang Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya dunia itu kecil, dunia itu kecil, engkau tak mampu menyifatkan, bagaimana aku mampu menyifatkan baginda Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala katakan Nabi Muhammad memiliki akhlak yang besar. Maka akhlak yang begitu luas, bahkan disebutkan oleh para ulama, andai kata pohon-pohonan di dunia ini dijadikan sebagai pena, dibuat pena, dibuat pen, dibuat pulpen, kemudian lautan sebagai tintanya, bisa kebayang gimana berapa miliar pena tercipta dari berapa banyak pohon, berapa miliar pena, dan lautan sebagai tinta. Bayangkan bisa ngarang berapa triliun buku itu. Kata ulama, habis penanya, semuanya rusak penanya, habis lautan sebagai tinta untuk nulis kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Bisa bayang berapa banyak kemuliaan tersebut kalau kita bisa tulis dengan air tinta sebanyak lautan. Kata ulama, itu baru bisa menjelaskan setetes dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Walaupun kita habiskan seluruh lautan untuk nulis kemuliaan baginda Nabi Muhammad, karena banyak daripada kemuliaan baginda Rasulullah yang tidak bisa kita sifatkan. Sebagaimana kita sebutkan kemarin ketika kita ngebahas tentang sifat tubuhnya baginda Nabi Muhammad. Ketika para sahabat membahas tentang sifat tubuhnya baginda Rasulullah, Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini, tetap di ujung ketika mensifati baginda Nabi Muhammad, sahabat nyerah. Semua sahabat nyerah. Semua sahabat, Sayyidina Abu Hurairah, semua sahabat yang lain, ketika mau mensifati indahnya baginda Nabi Muhammad, tetap mereka buntu pada perkataan lam ara gablahu wala ba'dahu mithlah. Tidak pernah aku melihat ada orang yang lebih indah baik sebelum maupun sesudah baginda Nabi Muhammad yang melebihi baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Karena akal tidak mampu untuk memikirkan lagi keindahannya, sehingga apa? Mengatakan bahwasanya udah nggak ada yang lebih indah lagi selain Nabi Muhammad. Karena apa? Udah buntu kepala, udah buntu untuk menjelaskan keindahannya. Tahu banyak kalau umpama ada batu permata yang sangat indah, yang luar biasa di dunia diagung-agungkan. Ujung-ujungnya apa? Untuk menunjukkan batu permata tersebut adalah yang terindah, maka akan disebutkan tidak ada batu permata yang lebih indah daripada yang ini. Sebenarnya bukan mereka tidak bisa mensifatkan, tapi karena mereka tidak mampu lagi menyifatkan karena keterbatasan akal kita. Allah Ta'ala ciptakan kita punya akal itu kecil, kita punya otak kecil. Otak manusia itu tidak besar, memori pun juga tidak besar-besar kali. Makanya kadang-kadang ngafal Quran lupa lagi, ngafal hadis lupa lagi. Kalau tidak diulang-ulang lupa terus. Kenapa? Karena memang keterbatasan dari Allah Ta'ala ciptakan kita punya akal. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala akal dalam segala keterbatasan. Maka andai kata juga dikumpulkan, kata Habib Ali Al-Habsyi, kumpul semua ulama untuk muji Nabi Muhammad. Kata Habib Ali Al-Habsyi, kumpulkan semua ulama untuk muji baginda Nabi Muhammad, yafnaz zaman wa fihi ma lam yusufi. Habis waktu untuk bahas kemuliaan Nabi Muhammad,
Dan di dalam diri Nabi Muhammad masih banyak lagi yang tak bisa disifatin. Saking mulianya akhlaknya baginda Rasulullah. Karena khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Terdapat ini ada itu akhlaknya baginda Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Maknanya gimana? Yatakhallaq bima amara Allah fi fayarda biridha wa yaskhat bi sakhatih. Maka Nabi Muhammad itu berakhlak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini yang mengatakan Sayyidah Aisyah. Suatu sahabat nanya sama Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nah, ini maknanya apa? Maknanya baginda Nabi Muhammad berakhlak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada satupun perintah daripada Allah di dalam Al-Quran melainkan baginda Nabi Muhammad alaihissalam telah mengerjakannya. Ya. Kitab ratibnya dikumpulin aja, jangan di lantai. Udah enak dipandang. Ya, kumpulin aja, jangan di lantai. Terus fayarda biridha wa yaskhatu bi sakhati. Maka Nabi Muhammad alaihissalam itu ridha dengan apa yang diridhai oleh Allah dan murka apa yang dimurkai oleh Allah. Wa kana la yaghdab li nafsihi wa la yantaqim laha. Dan Nabi Muhammad alaihissalam tidak pernah marah terhadap apa yang orang buat kepada dirinya sendiri, wa la yantaqim laha, dan tidak pernah juga membalas perbuatan orang tersebut. Setiap hal apapun yang terjadi dengan dirinya baginda Nabi Muhammad, Nabi tidak pernah balas. Abu Lahab letakkan kotoran di ontak di atas punduk apa namanya? Tengkuknya Nabi Muhammad alaihissalam. Diletakkan kotoran ontak ataupun isi perutnya ontak yang udah 3 hari lebih. Jadi orang kafir Quraisy mereka sembelih onta, isi perutnya sengaja disimpan. Sengaja disimpan, dibiarkan berhari-hari. Bayangin busuknya gimana, diletakkan di atas kepalanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah balas. Kenapa? Karena hal tersebut terjadi kepada dirinya sendiri. Kalau umpama dicaci maki baginda Nabi Muhammad, Nabi tidak pernah balas. Nah, kalau kita kebalik, kalau yang dicaci maki agamanya Allah kita diam. Kalau dicaci maki kitanya baru balas, baru emosi. Nabi itu tidak pernah balas. Tapi terkadang cemburunya Allah karena kekasihnya disakiti, Allah Ta'ala yang balas. Banyak hal seperti Walid ibn Mughirah, salah satu orang Yahudi yang dia teriak-teriak bahwasanya Muhammad abtar, Muhammad tidak punya keturunan. Karena anaknya Nabi Muhammad tiga laki-laki wafat semuanya waktu kecil. Nabi tidak pernah balas. Tapi Allah Ta'ala balas dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Yang ngajak, yang hina engkau wahai Muhammad tidak punya keturunan, huwal abtar, dia yang tidak punya keturunan. Walid ibn Mughirah sampai akhir wafatnya tidak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Taif, kota Taif ngelempari baginda Nabi Muhammad, ngeludak baginda Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad, Nabi tidak balas. Tapi apa? Cemburunya Allah ketika kekasihnya disakiti. Allah Ta'ala kirim malakul jabal, malaikat gunung untuk tanya sama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tanya sama Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad ridha, maka malaikat gunung akan balikkan gunung Taif dan akan dihamparkan di kota Taif sehingga binasa semuanya orang Taif. Tapi Nabi Muhammad tidak inginkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang tertinggi. Innaka la'ala khuluqin adzim. Di atas akhlak tertinggi yang bahkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad tidak masuk dalam akal normalnya manusia. Kadang-kadang kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian untuk kita mendoakan diri kita sendiri kepada hal-hal yang tidak kita sukai agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian hal tersebut dihindarkan daripada kita. Baginda Nabi Muhammad kalau ditimpa sesuatu musibah, kalau ditimpa sesuatu masalah, maka Nabi Muhammad pertama cari sisi positifnya dulu daripada negatifnya.
Kalau kita kadang-kadang kalau ditimpa masalah sama Allah, kita tengok apa negatifnya dulu, positifnya belakangan. Tapi Nabi tidak tengok positif dulu. Kalau Nabi pikir negatif, maka Taif gampang saja Nabi tinggal bilang iya, hancur itu Taif. Tapi Nabi masih mikir apa? Positif ke depannya, yang tidak bakal bisa dipikirkan oleh normalnya akal manusia. Apa Nabi mikirkan? Nabi masih memikirkan, aku berharap masih ada daripada keturunan mereka yang menghina diriku nanti beriman kepada diriku. Tidak punya akhlak seperti itu manusia. Kadang-kadang kita kalau umpama ribut sama tetangga, 7 turunan ribut. Ajak anak, ajak cucu, ajak ya semua. Ada sepupu baik sama dia, oh kamu gak tahu dia tuh bagaimana. Itu saya lebih tahu dia. Diajak-ajaknya semua orang satu keluarga untuk benci sama yang dia benci. Kalau Nabi enggak. Musuh sama Nabi, Nabi malah doakan keturunannya iman sama Nabi. Inilah mulianya Nabi Muhammad. Walakin idza udhi'a haqullahi lam yagum ahadun li ghadabi. Kalau umpama dihilangkan atau digadaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, lam yagum ahadun li ghadabi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahan amarahnya Nabi. Kalau umpama haknya Allah yang dilukai, kalau umpama haknya Allah yang dicela, kalau umpama haknya Allah yang dinodai, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi Nabi untuk kemudian menegakkan kalimatnya Allah. Ini sifat Nabi Muhammad itu begitu. Kalau urusan sendiri lebih cepat gampang memaafkan, tapi kalau urusan Allah enggak. Sama waktu perjanjian apa itu? Di perjanjian apa itu yang Nabi kirim beberapa orang hafizul Quran. Nabi kirim beberapa penghafal Al-Quran untuk sebagian daripada orang kafir Quraisy. Mereka katanya pengen belajar Islam, pengen masuk Islam, maka minta orang terbaik dari Nabi Muhammad. Dikirimlah sekitar 10 orang terbaik daripada Nabi Muhammad yang hafal Al-Quran, yang pintar fikih, yang pintar tafsir, yang pintar semuanya, untuk mengajarkan mereka. Ternyata mereka berkhianat. Di tengah perjalanan, orang yang dikirim oleh Nabi dibunuh semuanya. Dibunuh orang-orang terbaik dalam Islam pada saat tersebut. Mereka datang tanpa senjata karena mereka diminta untuk ngajar, maka nggak pakai bawa pedang. Namanya minta suruh ngajar, mana pula bawa pedang. Tapi kemudian di tengah perjalanan mereka dibunuh oleh orang kafir Quraisy tersebut. Maka ketika mendengar daripada Nabi Muhammad sahabat-sahabat terbaiknya dibunuh, maka tidak ada yang bisa menahan bagaimana amarahnya Nabi. Nabi terus utus untuk kemudian melakukan perperangan kepada orang yang membunuh sahabat-sahabat Nabi tersebut. Kalau udah urusan haknya Allah, nggak ada toleransi. Kalau kita urusan haknya Allah, toleransi. Ngelihat adik di rumah, keluar rumah buka aurat, nggak apa-apa, masih belum dewasa. Padahal umur udah 15 tahun, apa belum dewasa lagi. Lihat kemudian keluarga di rumah, istri di rumah, keluar tidak pakai jilbab, oh nggak apa-apa, cuman ke taman depan aja, kok nggak apa-apa. Kalau urusan Allah banyak toleransinya. Tapi kalau urusan kita yang dirugikan, mau umpama ngurus KTP dipersulit, oh marah-marah. Oh saya warga negara Indonesia, saya lahir di Indonesia, kenapa mempersulit? Karena apa? Urusan sendiri, urusan dunia jarang malah kita persulit. Tapi kalau urusan agama kadang-kadang kita gampangin. Kita buat kayak tidak berharga, ini urusan agama lah, jangan seperti itu. Kemudian walam yakun fahishan wala mutafahishan, maka Nabi itu bukan orang yang keras atau bukan orang yang kasar. Wala mutafahishan, dan tidak pernah berbuat kasar atau berbuat keras kepada orang lain. Wala ayyaban, dan Nabi juga tidak pernah mencela. Nabi tidak pernah mencela. Makanya kita tidak pernah ngelihat ada kemudian caranya Nabi itu kemudian mengajak orang lain dengan celaan. Nggak dibenarkan. Kalau mau dakwah serius, jangan pakai cela-celaan.
Karena Nabi tidak pernah mencela dalam dakwahnya. Nabi tidak pernah mengumpat dalam dakwahnya. Maka kalau antum mau ngajak orang kepada kebaikan, cuman antum celak dia, gimana? Umpama saya datang kemari, terus saya bilang ini umpama, jangan masuk hati. Oh, ini direkam pula nanti, jangan dipotong-potong nanti. Ya, bahaya ini. Umpama saya datang kemari, pertama kali saya langsung bilang, memang nih orang perlak nih gak ada bagus-bagusnya. Hari-hari maksiat aja kayak gini. Terus saya bilang, ayolah ikut sekarang kita belajar. Mana ada yang mau ikut? Saya udah sakitkan hati dulu orang perlak, mana ada orang perlak mau ikut? Sama kayak saya caci maki orang, engkau ini adalah orang jahat, engkau ini adalah begini. Habis kita caci, ayo ikut saya ngaji. Ayo begitu. Atau ada orang Kristen, engkau ini begini, agamamu itu begini, ayo masuk Islam. Mana yang mau? Kenapa? Karena tidak pernah akan bisa bersatu, namanya celaan sama kebaikan. Maka tidak diizinkan oleh Nabi untuk mencela siapapun. Wala madda'an. Dan Nabi juga bukan orang yang suka muji berlebihan. Kalau bahasa orang zaman sekarang penjilat. Kalau umpama datang aja orang-orang besar, oh masya Allah, kita kedatangan tamu agung. Kalau ulama tak apa-apa, bagus ulama kita sanjung, ulama kita muliakan, bagus karena ilmunya. Ini apa? Muliakan karena hartanya. Datang orang kaya, masya Allah, kita kedatangan tamu mulia, bapak ini, bapak silahkan bapak. Kadang-kadang yang ngajarnya turun ke bawah, yang orang kaya suruh duduk di atas. Dia yang ngajar. Karena saking mau berlebihannya, mama saya punya kursi gini, datang pula orang kaya, saya duduk di bawah, dia duduk di atas. Ini berlebihan. Nabi tidak pernah seperti itu. Wala maddahan. Nabi bukan orang yang muji berlebihan. Kalau muji orang boleh muji sesuai dengan fakta. Kalau umpama engkau dipuji sama orang, maka kalau umpama tidak ada hal pujian tersebut dalam dirimu, maka usahakan untuk engkau merubah dirimu supaya bisa menjadi orang yang seperti dipuji. Kayak umpama Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau salah satu ulama besar. Beliau lewat di jalan di pasar. Lewat jalan di pasar. Beliau kalau malam itu kerjanya suka mutolaah kitab, murojaah, ngebaca kitab, nyari hukum, namanya ulama besar, ulama madhab, nyari belajar, gak tidur malam itu cuma belajar tok, jarang beliau sholat malam. Kalau sholat malam paling juga ya 10-20 rakaat, terus langsung belajar lagi, karena beliau usaha untuk menambah ilmunya. Lewat di pasar ada ibu-ibu ngerumpi, ibu-ibu ngerumpi, dibilang apa? Itu Imam Abu Hanifah tuh. Kalau nggak salah saya dengar itu setiap malam sholatnya 1000 rakaat. Sholat malam biasa setiap malam 1000 rakaat. Al-Imam Abu Hanifah dengar kalau ini ibu nyangka dirinya setiap malam sholat 1000 rakaat. Besok malam istrinya nanya, loh, kalau nggak megang kitab malam ini, ntar saya mau sholat katanya. Akhirnya sholat Imam Abu Hanifah. Sholatnya berapa? Sholatnya 1000 rakaat. Ditanya sama istrinya, ngapain pulang? Kau biasa tidak pernah sholat 1000 rakaat, hari ini kau sholat 1000 rakaat? Katanya, aku khawatir nanti aku diadab sama Allah karena husnudonnya mereka. Mereka husnudon sama aku sholat 1000 rakaat, sedangkan aku tidak punya apa-apa amalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku takut nanti aku diadab karena husnudonnya mereka kepada diriku. Ini ulama kita begitu modelnya. Kalau dipuji bukan malah senang, kalau dipuji malah khawatir tidak bisa seperti apa yang dipuji. Malah khawatir nanti tidak sesuai dengan yang dipuji. Takut orang muji berlebihan, kita tidak sesuai dengan apa yang dia puji, malu ulama dulu. Kalau orang sekarang, kalau dipuji sholatnya 2 rakaat, kalau bisa dipuji 100 rakaat. Kalau dibilang sholatnya 100 rakaat, memang sebenarnya saya sanggup 100 rakaat. Cuma karena kesibukan yang lain cuma 2 rakaat. Ada alasannya, orang zaman sekarang tuh begitu. Kalau dikasih tahu ada alasannya, ngelesnya kuat. Ngelesnya kuat. Dulu kita teringat Habib Ahmad bin Jindan di Banda Aceh. Ketika lagi taklim seperti ini di masjid, salah satu aktivis dari mahasiswa, waktu itu temanya tentang Rasulullah. Ketika tema tentang Nabi Muhammad, Habib Ahmad bin Jindan itu selalu ngomongnya sunnah.
Ngomongnya sunnah, 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 sunnah. Asik ngomong sunnah aja. Salah satu orang aktivis perempuan nanya. Dia bilang, Habib, dari tadi antum ngomong sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Lah antum aja masuk masjid tadi tidak tahiyatul masjid. Nah, tanyakan begitu. Gimana kira-kira? Kalau antum menjadi pendakwah, antum harus siap ngomongin sunnah Nabi Muhammad. Terus tiba-tiba ini perempuan nanya, Habib, antum dari tadi ngomong sunnah, tapi kenapa antum masuk masjid tidak ikut sunnah Nabi, nggak sholat tahiyatul masjid? Wah, waktu itu ada Tubul Kaini Banda Aceh. Tubul Kaini bilang, Habib jangan dijawab, ini kurang ajar yang nanya. Kata Habib Muhammad, lah saya jawab, saya harus jawab karena pertanyaannya bagus. Habib Ahmad bin Jindan kemudian menjawab. Sebelum menjawab, beliau menceritakan Sayyidina Umar bin Khattab dulu pernah lagi khutbah. Bayangin ya, lagi khutbah lewat nenek-nenek samping masjid, orang lagi Jumatan. Sayyidina Umar lagi khutbah, lewat nenek-nenek bilang, dia teriak dari luar, Umar, yang engkau bilang salah, yang betul itu begini. Bayangin. Umar bin Khattab lagi khutbah ditegur sama nenek-nenek. Itu kira-kira bagaimana? Sayyidina Umar bin Khattab nunduk, angkat kepala. Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya sadaqatil ajuz, perempuan tua tersebut yang betul, Umar yang salah. Masya Allah. Sayyidina Umar, perempuan itu yang betul, Umar yang salah. Memang salah waktu itu Sayyidina Umar. Mungkin salah satu kata, dua kata, terdengar oleh nenek tersebut, ditegur sama nenek tersebut. Kata Sayyidina Umar, perempuan tersebut betul, Umar yang salah. Maka Habib Ahmad menyambung, tidak peduli yang menasihati anak kecil, nasihati orang tua, perempuan nasihati laki-laki, orang awam nasihati ulama, atau kemudian orang yang tidak paham menasihati orang yang paham. Selama nasihat itu betul, saya letak di atas kepala saya. Maka itu perempuan dimuliakan sama Habib Ahmad bin Jindan. Dia adalah perempuan yang dia lebih ke arah, mungkin ke arah Wahabi dan Salafi. Dia memang tidak senang sama Habaib. Tapi ngelihat jawabannya Habib Ahmad bin Jindan, luluh hatinya. Dia bilang apa? Dia bilang, Habib Ahmad bin Jindan, apa yang engkau tanyakan tadi, jazakumullah khair, terima kasih banyak, saya letakkan di atas kepala saya nasihat terbaik untuk saya. Kata Habib Ahmad bin Jindan. Baru Habib Ahmad menjelaskan, kalau umpama engkau masuk masjid, kemudian engkau tidak mampu sholat tahiyatul masjid, maka engkau bisa gantikan dengan baqiyatus shalihat. Bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali untuk gantikan sholat tahiyatul masjid. Tapi poinnya adalah bukan hal tersebut. Poinnya bagaimana seorang pendakwah ketika dia ditegur tidak kemudian marah hati, tidak kemudian dia berang hati. Dan yang lebih spesialnya lagi apa? Saya nemenin Habib Ahmad bin Jindan selepas itu, dimanapun acara, dan acara itu selama acara itu di masjid, tidak peduli acara udah dimulai ataupun belum dimulai, maka Habib Ahmad bin Jindan tidak pernah meninggalkan sholat tahiyatul masjid sama sekali selepas daripada perempuan tersebut menasihati dirinya. Itu tuh ulama tuh benar begitu tuh. Ya. Dan yang lebih juga uniknya lagi, kemanapun Habib Ahmad bin Jindan punya majelis, selalu ada perempuan tersebut yang mengambil ilmunya Habib Ahmad bin Jindan. Kalau dakwah udah mulai pakai hati dan kelembutan, maka akan ngubah semua orang. Makanya penting pendakwah, para pendakwah kalau antum mau terjun dakwah harus punya hati yang besar. Jangan nggak mau dikritik, jangan nggak mau dinasihatin, jangan nggak mau bertanya pendapat. Tanya pendapat walaupun sama yang muda. Walaupun sama yang muda tanyakin. Kadang yang muda punya pengalaman di hidup lebih, dalam pengalaman dalam bidang dunia lebih. Yang kita kadang-kadang, kalau saya dari Hadramut belajar mondok mana ngerti, umpama ilmu-ilmu kuliah-kuliah di kampus-kampusan diajarin, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita disuruh ceramah di kampus, saya panggil dulu anak-anak kampus di majelis, tanyakin dulu, ini kira-kira kalau anak kampus itu gimana orangnya. Kita belajar juga. Karena apa? Karena kita dalam dakwah ini harus memiliki dada yang lapang, ya. Kemudian wala sakhaban fil aswaq. Nabi juga bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Nah, masuk pasar, bukan begitu. Kadang-kadang subhanallah, kalau ngelihat zaman dahulu tuh mah orang Aceh kalau sama Tengku, adabnya nggak ngerti kita adabnya gimana.
Mau nanya satu pertanyaan aja, bawa gula, bawa ini, bawa sirih. Ya, zaman dulu begitu, zaman dulu. Kalau sekarang kadang-kadang jumpa guru di jalan, Teguh, Allahu Akbar. Ente pula teriak-teriak, ente adab, adab. Mana adab zaman sekarang? Samperin, datengin, baru panggil. Panggil, Tengku, apa kabar, sehat Tengku? Bukan dari jauh begitu. Kadang naik kereta, naik kereta lihat Tengku lagi ngopi di pinggir jalan. Langsung, Tengku, jaga. Langsung, jangan begitu. Nabi wala sakhaban, Nabi bukan orang yang suka teriak-teriak kayak orang hutan. Jaga suara, jaga cakapan. Wa ma daraba biyadi ahadan gad. Dan tidak pernah satupun manusia pernah kena baik pukulan ataupun tamparan daripada tangan Nabi. Tidak pernah satupun daripada seseorang, wala khadaman wala imra'atan. Tidak juga seorang pembantu, tidak juga satu orang perempuan pun, tidak ada satu orang pun yang pernah kena pukulan ataupun tamparan Nabi. Tidak pernah. Nabi tidak pernah mau nampar, mau mukul, tidak pernah sama sekali. Tangan Nabi, tangan mulia. Illa ayyujahida fisabilillah, kecuali Nabi sedang berperang, berjihad di jalannya Allah. Itu pun kita dapat riwayat bahwasanya Nabi perang itu 27 kali. Ikut perang 27 kali. Ngebunuh orang cuma satu orang. Nabi bunuh orang kafir cuma satu orang. Gimana bayangin Nabi, luar biasanya. Makanya zaman sekarang sudah tidak ada peperangan, maka berdakwalah dengan cara kelembutan baginda Nabi Muhammad. Kita punya datuk, punya kakek Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, yang setiap hari kita baca ratib Fatihahnya di Ratibul Atos. Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maka saya pribadi dan beberapa habaib juga disebutkan dulu sama guru-guru kita, mesti terima kasih sama Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Kenapa? Beliau, saya punya datuk, saya punya kakek, beliau ketika sampai di Hadramut, di Tarim, beliau ambil pedangnya, beliau patahkan dua. Beliau patahkan dua. Apa kata beliau? Ketika beliau patahkan dua, maka kata Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, mulai daripada sekarang tidak ada satupun daripada keturunanku yang berdakwah dengan menggunakan pedang. Isyarat untuk berdakwah tidak boleh dengan kekerasan daripada cucunya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Kemudian ila yujahidu fisabilillah, kalau jihad urusan belakangan, tapi pun dalam jihad pun Nabi pun dia tak pernah untuk melukai orang. Bahkan tawanan paling mewah itu tawanan orang Islam. Tawanan perang yang paling mewah itu tawanan perang orang Islam. Maka kadang-kadang orang kalau udah ditahan sama orang Islam nggak mau balik kampungnya. Kenapa? Kenapa mau balik kampungnya? Nabi kalau udah buat tawanan perang, maka tawanan perang Nabi perintahkan sama sahabat nggak boleh diikat, nggak boleh dikurung dalam rumah. Gimana tawanan nggak boleh dikurung dalam rumah itu gimana? Namanya tawanan, tapi tidak boleh dikurung dalam rumah. Makanan para tawanan harus sama dengan makanan para sahabat. Makanan tawanan harus sama dengan makanan para sahabat. Maka banyak daripada tawanan perang Islam yang dimana selesai daripada masa tahanannya, mereka masuk ke dalam Islam ataupun tidak pengen balik ke kampungnya. Kenapa? Lebih enak tinggal di kampungnya orang Islam. Ya, lebih dimuliakan. Ini akhlaknya Nabi. Kemudian wala yujazi sayyi'a bi sayyi'ah, Nabi tidak pernah balas kejelekan dengan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas sesuatu dengan yang lebih baik. Jangan dibalas keburukan sama keburukan. Jangan dibalas keburukan sama keburukan, jangan. Tapi dibalas keburukan dengan kebaikan. Ada orang gak senang sama kita, marah-marah aja sama kita, ngapain? Ke rumahnya bawa bolu. Saya di depan majelis ada itu. Di majelis, di rumah, di depannya itu mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Jam 12 malam dia teriak-teriak, ngancam mau bakar rumah saya. Mau bakar, istri sampai ketakutan ya. Istri ketakutan sampai mau minta pindah rumah. Karena apa? Katanya kita majelis kan Senin malam Selasa majelis di sana. Bising kata dia. Dia nggak mau ada pengajian-pengajian. Padahal kita udah lapor sama Kadus, udah lapor sama lurah semuanya. Lurah nggak ada masalah, warga lain nggak ada masalah. Dia aja yang masalah sendirian.
Dia datang teriak-teriak, ngomong kotor, bilang mau bakar rumah saya segala macam. Tapi kalau kemudian saya laporin ke kadus, saya laporin ke polisi, jadinya apa? Dia ditangkap dong, atau diproses dong. Terus gimana? Saya cerita sama guru saya di Hadramut, Habib Muhammad, dia bilang, "Bib, begini, ada masalah gini." Apa kata Habib Muhammad? Nanti tunggu reda dulu, minggu depan pergi balik ke rumahnya. Ngapain, Bib? Bawain kue, kata Habib. Bawain kue, kata Habib. Nah, akhirnya udah ajak bawa anak majelis, beliin kue di Bread Boy. Pergi, wah dia masih mukanya masam. Masih muka masam, kita belum kasih kue, alhamdulillah. Minta maaf, dia bilang kalau ganggu malam-malam insyaallah nanti kita kecilkan lagi suaranya. Ya, kita minta maaf. Ya. Minggu depan datang lagi, bawa lagi kue. Ya, udah mulai agak enak mukanya. Ya. Sebulan buat begitu, ini 4 kali. Setiap minggu buat macam tu. Selepas sebulan, lewat depan rumah, sekarang bilang, "Ustaz," nah begitu. Ya. Nggak perlu kita pandang negatifnya, nggak perlu, ambil positif. Kalau bisa jadi teman, ngapain harus cari lawan? Ya, selama bisa jadi teman, ngapain harus cari lawan? Cuman memang berat untuk bisa seperti itu. Kita memberikan hadiah sama orang yang caci maki kita, berat. Saya pun berat. Jangan dipikir gampang. Saya mau melangkah ke rumah itu berat, subhanallah. Ya, duit keluar, habis keluar. Tapi karena perintah guru, gimana? Ya, salah sendiri udah tanya, salah sendiri nanya. Kan coba kalau nggak nanya kan nggak dapat solusi begitu. Ya, itu. Tapi itulah, kalau orang udah nanya sama guru, adab jangan nggak dilakuin. Sama kayak saya bilang kemarin, udah nanya nama sama ulama, begitu dikasih nama yang agak kuno, tidak bagus sedikit, nggak dipakai. Nah, hati-hati. Itu anaknya hati-hati, tidak adab sama ulama itu. Kalau emang tidak mau pakai nama daripada ulama, jangan minta. Buat terus nama sendiri. Tapi kalau udah minta, punya beban adab untuk harus make. Jangan ngasal-ngasalan. Kayak minta nama sama ulama, kalau keren aku pakai, kalau enggak aku pakai. Lah, ulama ngasih nama itu pakai doa, pakai semuanya Ratibul Fatihah, kamu pula enak-enak. Ya, sama juga begini. Saya nanya saran sama guru, udah dikasih tahu, terpaksa buat. Bukan rela, terpaksa saya. Karena jujur kita masih muda, dicaci maki berat kita kan. Tapi ketika melihat keindahan yang terjadi setelah itu, baru saya paham kenapa para habaib di Hadramut mereka kadang-kadang di Tarim itu ada satu habaib, mereka dia khusus setiap sebulan sekali ke pasar. Ngapain? Cari orang untuk bayar orang. Untuk apa? Karena beliau punya sebulan sekali punya majelis besar. Majelis yang ramai orang, dia bayar orang untuk caci maki dia di majelisnya sendiri. Supaya apa? Beliau khawatir nanti dengan ramainya orang tersebut bisa menjadikan dirinya sombong. Sehingga beliau sewa orang untuk caci maki beliau di majelisnya sendiri, supaya beliau malu di majelis sendiri. Subhanallah. Orang zaman dulu begitu tuh. Takut kalau punya penyakit hati, takut kalau punya penyakit-penyakit yang tidak diridai oleh Allah. Jadi Nabi apa? Tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, ya. Walakin ya'fu yasfa, akan tapi Nabi selalu memaafkan. Memaafkan, Nabi selalu maafin siapapun yang punya salah. Termasuk yang kita ceritakan kemarin, Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Sayyidina Hamzah. Yang membunuh Sayyidina Hamzah kemudian dikeluarkan dari Nabi daripada kota Madinah selepas dia masuk Islam. Itu bukan tanda daripada Nabi benci Wahsy, bukan. Nabi sayang sama Wahsy. Kenapa? Bayangin, yang dibunuh itu paman paling dicintai Nabi. Nabi suruh Wahsy jangan tinggal di kota Madinah. Nabi khawatir kalau di mana-mana jalan nanti jumpa muka Wahsy, Nabi kerentek hatinya teringat sama Sayyidina Hamzah. Allah Ta'ala hukum Wahsy. Ini bentuk sayangnya Nabi sama Wahsy. Bukan jangan dianggap kemudian Nabi, masa Nabi ngusir Wahsy, kan Wahsy udah minta maaf, udah masuk Islam. Naam, memaafkan, tetap Nabi akan maafkan. Tapi urusan ini orang yang paling disayang. Urusan orang yang paling kita sayang. Pengganti abahnya Nabi, Sayyidina Hamzah. Maka sayang cintanya Nabi kepada Wahsy, Nabi suruh Wahsy keluar daripada kota Madinah. Kenapa? Nabi khawatir nanti kalau lihat Wahsy, yang Nabi teringat adalah ini yang pernah bunuh pamanku. Kerentek hati, sedih hatinya Nabi. Allah Ta'ala senantiasa mandang hatinya Nabi. Takut khawatir Allah Ta'ala hukum Wahsy karena buat sedih hati Nabi Muhammad. Itu harus fahami. Kemudian wakana da'imal bishr. Da'imal bishri, Nabi itu orang yang selalu senyum.
Bukan kalau jumpa orang keluar rumah wow, lihat orang lihat kambing pun menegur deh. Kambing nggak paham dia lebar. Oh ada gitu. Nah senyum. Lan khair, senyumin semua orang. Punya masalah senyum, tidak masalah. Senyum, Nabi itu paling senang senyum, paling senang senyum. Kita pun kalau ngelihat guru-guru kita, kalau saya karena pernah jadi supirnya Habib, jadi saya kadang-kadang tahu Habib lagi banyak masalah, lagi banyak problem. Kalau jumpa orang tetap senyum. Saya nggak ngerti kadang-kadang gimana ini para ulama, para tengku-tengku kita ini kadang-kadang masalahnya mereka kadang-kadang lebih berat daripada masalahnya kita. Tapi lebih seram muka kita daripada muka mereka. Nah, masalah kita sedikit aja. Masalah mereka kadang harus ngurus daya, mikir daya, mungkin utang daya belum selesai, ini bangun ini belum selesai. Tapi jumpa orang senyum lembut, masya Allah enak dipandang. Nah kita kadang-kadang masalah cuma masalah kecil, muka dah. Sama ini kuali wajan masih indah kuali wajan, pantat wajan yang hitam itu masih enak pandang pantat kuali wajan daripada mukanya. Senyum, senyum sedekah. Nabi nggak punya uang sedekah senyum. Kemudian sa'al khuluq, Nabi itu orangnya gampangan akhlaknya gampangan. Kemudian layyinul janib, Nabi itu beliau punya lambung apa namanya? Lemes atau lembek. Maknanya apa? Jarang makan. Kalau kita kan dulu kan sering itu. Kalau siap makan sama orang tua, coba pegang perutnya. Oh, udah keras. Udah keras. Kalau Nabi enggak pernah keras. Kenapa? Karena ada isinya. Selalu dalam keadaan lapar. Kalau kita kan siap makan pegang dulu. Oh, udah nih. Udah lumayan keras nih. Udah bisa nih ya. Kalau Nabi Nabi beliau punya lambung itu lembek. Mutawasilul ahzan. Laisa bifaddin wala ghalid. Nabi tidak pernah mengucap dengan ucapan kotor. Laisa ghalid. Nabi juga tidak pernah ghalid ini tahu julid. Apa sih namanya? Mata julid tuh enggak? Mata julid. Bukan juling lain. Julid sinis, begitu, sinis. Mata sinis. Jadi kayak ngelihat orang ngelihat ujung aja, ujung dia. Orang kadang-kadang ada pandangan orang tuh nampak dari pandangan pun kita tahu dia tidak suka. Dari pandangan pun dia tidak suka. Nabi tidak pernah buat mata seperti itu. Buat mata-mata kayak mata-mata tidak suka gitu kan. Wa kana aktsarun nas tawadu'an. Nabi adalah orang yang paling hebat tawadhu'nya. Paling hebat rendah dirinya. Paling hebat merendah dirinya Nabi itu paling hebat. Yakhsifun na'li. Nabi orang yang suka menjahit sandalnya kalau putus, bukan bawa tukang sol. Nabi itu punya peralatan jahit sandal di rumah. Kita dulu pernah main ke rumah guru, ngelihat di pojokan jendela guru. Ternyata kita punya guru juga punya benang sandal sama tempat cucuk sandal itu. Nah, beberapa ulama saya pergi juga punya tempat alat jahit sandal. Maknanya apa? Mereka juga ikut Nabi. Nabi jahit sandal, tak pernah bawa sandal ke tukang-tukang jahit, belajar sendiri. Apalagi sekarang tutorial YouTube ada. Lihat di YouTube gimana cara jahit sandal, gitu kan? Supaya ikut sunnah Nabi. Kalau sandal nggak koyakin aja itu jahit gitu. Jadi orang-orang kerjaan gitu. Tapi jangan, merusak namanya itu. Kalau sandal rusak atau biasa kalau baru beli sandal kan ada yang nggak kejahit samping itu biasa kalau sandal-sandalnya yang agak KW-KW super itu kan bangsa kena air beberapa kali ngangak dia udah, ya kan? Jadi harus dijahit. Jahit sendiri. Nabi jahit sendiri. Saya juga termasuk belajar jahit sandal di Yaman. Bisa jahit sandal. Kalau ada yang nggak ngerti sini biar saya jahit. Biasa kasih tarif buka usaha di sini saya. Nabi jahit sandal tidak perlu malu. Wa yarga uthub. Nabi juga menjahit baju yang yang rusak dijahit sendiri sama Nabi. Maknanya apa? Ya ada yang rusak 1-2 jahit.
Bukan kemudian kalau memang nggak punya keahlian jahit, beli kain jahit baju sendiri, nanti tangan satu panjang atau pendek nanti. Maknanya apa? Kalau umpama kantong lubang ya, jahit, kancing lepas, jangan kancing lepas bawa tukang jahit, kancing lepas jahit sendiri. Apalagi yang perempuan belajar jahit, perempuan harus ngerti ngejahit ya. Walaupun nggak jadi masalah, memang nggak ngerti jahit, cuman guru kita selalu menyebutkan bahwasanya kalau ngelihat ada orang yang bajunya mungkin robek, ditanya istri dia bisa ngejahit atau gimana? Kalau istri dia bisa ngejahit, ente harus bisa ngejahit, harus bisa ngejahit. Istri saya termasuk nggak bisa ngejahit, lebih jago saya ngejahit daripada istri. Ya kalau pakai mesin saya jago, mesin kalau dulu tuh di Hadramut pakai mesin jahit klip. Tahu, klik sabar betul ya. Benangnya tuh kayak benang beras. Kalau ada yang copot, tarik satu copot semua gitu. Selesai. Jadi nggak ada kekuatan sama sekali tuh mesin jahit klip itu. Nah, nggak apa-apa jahit ikut sunnah Nabi. Kemudian wa yahlibus syah. Nabi memerah susu kambing sendiri. Ya, merah susu kambing sendiri. Ini saya belum pernah ini. Pengen nyoba tuh. Kalau ada punya kambing bisa nanti mau belajar. Wa ya'jilul ba'ir, Nabi juga mengikat ontanya sendiri. Namanya apa? Nak manja. Nabi itu senantiasa selalu kalau apa hal yang bisa dibuat sendiri, jarang minta sama sahabatnya. Bukan gampang-gampangan, tolong agak. Kalau bisa dibuat sendiri, buat sendiri dulu. Kalau mau tidak mampu lagi, baru dulu minta tolong sama sahabatnya. Sampai ngikat onta pun Nabi ngikat onta sendiri. Wa yakhdum fi mi'nati ahli. Nabi itu paling sering kemudian ngebantu urusan rumah tangga istrinya Nabi. Sering kita ceritain Nabi itu kalau dalam keadaan ruwet apapun, kalau pulang dari dakwah dari sejauh mana apapun, kalau pulang ke rumah ngelihat sapu tergeletak, langsung ambil nyapu rumah. Nggak apa-apa, bagus begitu. Jangan jadi suami ngebiarin itu istrimu kerja di rumah sendirian. Saya kan kerja juga di luar ya. Antum kerja kadang-kadang ya kalau kerjanya memang kerja berat. Kadang-kadang ada yang kerjanya kerja di kantor. Cuma ketak-ketak komputer, balik ke rumah malah mau bantu istri. Itu pula protes pula sama istri lagi. Kalau dipukar sehari aja kerjaan istri kayak sama kamu. Di situ ngurus anak, makein baju, masak nasi, ngepel. Saya udah nyoba, sakit pinggang. Serius. Makanya saya bilang perempuan ini adalah manusia yang aneh. Manusia yang aneh. Kenapa? Karena saya udah coba pekerjaan istri saya, semuanya saya kerjakan sendiri, ngampun, nggak sanggup. Tapi perempuan luar biasanya sanggup. Yang padahal katanya kan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Tapi kalau urusan multitasking, wah perempuan jago. Bisa mengerjakan 3-4 pekerjaan dalam satu keadaan. Wah, sambil gendong anak, sebelah kiri gendong anak, ya kan? Sebelah megang ini apa? Untuk masak. Anak nangis, oh bentar susu. Lagi masak, tinggal masak buat susu, taruh air, kocok susu, ini susu ambil. Wah, bisa semuanya. Kita laki-laki nggak bisa. Makanya yang kaum ibu laki-laki itu kalau suami lagi megang handphone dipanggil, biasa jarang dengar kan? Jarang dengar. Ya, perempuan kalau kita panggil langsung dengar. Laki-laki kalau lagi megang handphone atau lagi megang kitab atau lagi megang komputer dipanggil jarang cepat konsep dan dengarnya. Kenapa? Karena memang itu lemahnya akal laki-laki. Karena laki-laki tidak mampu untuk mengajarkan dua hal dalam satu pekerjaan. Itu kelemahan laki-laki. Dalam psikologi memang dibahas bahwasanya laki-laki kalau udah fokus pada satu pekerjaan, kalau umpama disuruh pikir yang lain pening deh. Makanya kalau dipanggil dia nggak nyaut, bukan karena dia nggak perhatian, bukan, karena dia terlalu fokus sama pekerjaannya itu sehingga dia mengabaikan yang lain. Beda sama perempuan. Perempuan, jangan coba-coba sama perempuan. Ente semuanya, pokoknya coba sekali kalau mau rasain. Atau kalau yang belum nikah, coba bilang Umi, hari ini pekerjaan Umi semua biar saya yang buat. Biar ngerasain gimana sakitnya pinggang, badan pegal semuanya. Tapi perempuan nggak ngeluh. Kadang-kadang laki-laki pulang kerja kerjanya pun nggak berat-berat kali. Pulang ke rumah istrinya capek, malah bilang apa? Urut bentar. Bukan dia ngurut istri, urut sebentar. Tapi nggak nolak juga.
istri. Ya, biasa ngurut juga. Masya Allah ya. Makanya ketika ada satu orang yang dimarah-marahin sama istrinya, dia mau ngelapor sama Sayyidina Umar bin Khattab, sampai rumah Sayyidina Umar, rupanya Sayyidina Umar lagi dimarahin sama istrinya. Sayyidina Umar lagi dimarahin, diam Sayyidina Umar. Ditanya besoknya, wahai Khalifah Umar, kenapa kau tidak marah? Engkau dimarahin sama istri. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, istriku dia melahirkan anak-anakku, dia menjaga anak-anakku, dia mengurus rumahku. Kalau cuma perkara dia marah-marah, biar aja. Dia lagi pengen release tension, lagi pengen ngelepasin beban pikiran. Udah tahan aja, nggak apa-apa. Kalau istri ngomel, lu tahan, belajar sabar ya. Karena apa? Kalau dibalik pekerjaan dia ke kita, meninggal kita langsung. Jadi sabar, bantu istri, ikut cara kita orang boleh. Saya di rumah itu punya jadwal piket nyuci baju sama istri ganti-gantian. Senin dia nyuci, saya besok nyuci. Jadwal piket nyapu, udah kayak sekolah rumah udah kayak sekolahan. Ada jadwal nyuci piring, jadwal masak juga ganti-gantian masak. Dan tidak menurunkan derajat laki-laki. Saya nggak memandang bahwasanya kalau saya bantu pekerjaan istri, terus kemudian saya menjadi hina di mata istri, enggak. Yang iyanya istri makin sayang sama kita. Istri makin nggak tegaan. Kadang berapa kali jadwal nyuci bajunya saya, tiba-tiba waktu mau nyuci, udah kecuci. Nah ini luar biasa perempuan. Ya, tapi jarang kalau jadwal nyuci baju istri saya nyuciin, jarang. Ya, begitu. Ya karena perempuan tuh memang Masya Allah, dia punya rifgah, dia punya kelembutan hati itu luar biasa. Makanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, laki-laki tulang rusuk itu nggak bengkok. Makanya kalau mau ngajar perempuan jangan dikerasin tak patah, tapi mesti dengan cara yang lembut ya. Tapi perempuan juga mesti tahu haknya suami, mesti tahu apa-apa aja hak suami, makanya dipelajari hak suami apa-apa aja, sehingga suami istri bisa saling melengkapi layaknya sebuah baju, kata Allah dalam Al-Quran ya. Maka rumah tangga bakal indah, bakal langgang. Maka jangan sibuk untuk ngurus luaran aja, tapi dalamannya semuanya hancur. Kemudian wajibu da'watul urri wal abad. Nabi itu hadir atau Nabi terima undangan, baik undangan daripada orang yang merdeka maupun budak, undangan orang kaya maupun miskin. Bahkan undangannya orang miskin, kalau diundang jam 7, Nabi jam 6 udah datang. Kalau orang miskin yang undang, diundang jam 7, jam 6 udah datang Nabi. Kenapa? Kasih bahagia yang punya rumah. Oh, Nabi datang cepat. Saking luar biasa Nabi ngejaga hati orang miskin ya. Tapi kalau orang kaya, jam 7 diundang, jam 7 datang. Pas-pasan. Tapi kalau orang miskin, karena dia nggak punya apa-apa, sehingga apa? Nabi datang duluan. Supaya apa? Supaya minimal dia punya rasa bahagia. Nabi datang duluan di rumahnya. Ini mulianya Nabi. Kalau kita rumah orang kaya cepet, rumah orang miskin. Kalau maulid rumah orang miskin, ntar dulu deh. Paling makannya paling mie calu. Orang kaya dong, kambing. Nggak ikut Nabi, nggak ngerti Nabi. Kemudian wa'idul marda, Nabi juga paling rajin itu mengunjungi orang sakit. Kalau orang sakit tuh sunnah dikunjungi ya, jangan GWS aja. Tahu GWS? Get well soon. Sakit ini GWS ya, kasih emot sedikit. Apa begitu? Nabi tidak ngajarkan begitu. Tahu teman sakit, datang ke rumahnya, jenguk. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, dalam hadis qudsi itu Allah Ta'ala berfirman, walhasil yang intinya begini, Allah Ta'ala mengatakan, kenapa engkau tidak menjengukku? Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya, wahai hambaku, aku sedang sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Maka si hamba bertanya kepada Allah, ya Rabb, engkau adalah Tuhan, mana mungkin engkau sakit? Kata Allah, abdi, hambaku di tempat ini fulan bin fulan, dia sedang sakit, engkau tidak menjenguknya. Kalau engkau menjenguknya, maka engkau akan dapati aku bersama dirinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jenguk orang sakit, orang meninggal dijenguk, takziah. Kalau diundang punya waktu, jenguk, datang. Wa yushayyi al-janaiz, Nabi juga orang yang suka mempersiapkan mayit, jenazah Nabi mandiin, Nabi kafanin juga. Karena banyak anak muda sekarang tuh nggak ngerti fardu kifayah biasanya. Ya kan, jarang tuh. Ada biasa pelatihan fardu kifayah ada kan? Ada pernah ikut? Bagus yang pernah ikut ya.
Kalau bisa dibuat di sini sekali. Hidayah Habib Fadlun nanti minta sama Habib Fadlun ya. Siapa yang jadi mayatnya nanti daftar. Nah, nggak usah takut. Ya, dibuat pelatihan di sini rame-rame, cara mandinya gimana biar semuanya paham. Karena ini sunnah Nabi. Karena afnas, dan Nabi adalah orang yang paling suci, paling bersih. Nabi yang paling bersih. Nabi itu tidak pernah main jorok, tidak pernah main kotor. Kemudian la tamussa yadahu imra'atan la tamussa yadahu imra'atan la yamliku rigaha, yang tidak memiliki ya ismatanika atau takuna dzata mahramin. Nabi ini salah satu sifat Nabi yang kalau bisa diusahakan dari sekarang untuk buat. Tapi ini berat, saya yakin. Apa? La tamussu yadu'u imra'atan. Tangan Nabi tidak pernah menyentuh perempuan satu orang pun yang tidak memiliki hubungan darah dan nasab dan mahram dengan Nabi. Tak pernah salaman sama perempuan. Makanya jangan pakai nanya, antum kok tidak mau salaman sama perempuan? Saya mau ikut Nabi. Paling mentok, saya paling salaman itu sama orang yang udah tua renta, umur 90 tahun, perempuan saya salaman. Apa? Litabarrukan, untuk ngambil berkah umurnya beliau. Karena ada pendapat ulama fikih yang makruh salam sama perempuan yang tua. Tapi kalau umpama salam sama anak gadis, tidak ada yang menghalalkan. Siapa yang menghalalkan? Mana ulama yang menghalalkan boleh pegang tangan perempuan bukan mahram? Kata Nabi Muhammad, engkau pegang tangan yang bukan muhrim, engkau memegang besi panas daripada api neraka lebih afdal daripada engkau pegang tangan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian wa kana ashadduhum hayaan, Nabi itu adalah orang yang paling kuat malunya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laki-laki malu itu bagus, tapi perempuan yang malu lebih bagus. Zaman sekarang lebih malu laki-laki daripada perempuan. Ya, tidak semua. Tapi kalau kita lihat TikTok sekarang, rasanya lebih malu laki-laki. Atau sebenarnya bukan lebih malu laki-laki. Kenapa banyak perempuan yang bikin video di TikTok? Karena yang nonton laki-laki. Nah, laki-laki nggak ada yang buat video karena mereka yang nonton. Mereka yang nonton. Kita ngambil data dari user TikTok, dari data apa itu? Data pengguna user. Pengguna TikTok lebih banyak mana laki atau perempuan? Laki. Kenapa? Kan lebih ramai yang nonton daripada yang buat. Konten udah pasti viewer akan lebih banyak daripada konten kreator. Nah, makanya perempuan hati-hati. Setiap laki-laki yang memandang dirimu dosa terus. Foto sekarang gimana Instagram? Gimana kalau bisa nimbulkan fitnah terus dosa dipandang. Kan di Instagram atau story kan satu hari lah. Engkau pikir nggak bisa screenshot zaman sekarang? Video call aja bisa direkam sekarang. Ada orang mau ta'aruf kemarin, mau video call aja katanya. Kalau mau ta'aruf seriusan mau nikah nggak apa-apa, karena nggak bisa jumpa. Mau lihat wajahnya kan bisa lihat dari foto, nggak mesti video call. Harus video call pula. Makanya itu asyaddu haya'am, Nabi itu paling malu. Jangan sampai kemudian kita kurang malu atau malu-maluin ya. Wa ajwadahum sadran. Nah, Nabi itu adalah paling lapang dadanya. Nah, ini paling lapang dadanya paling gampangan kalau urusan-urusan yang lainnya. Tidak suka mempersulit masalah. Karena ada jenis orang yang dimana masalah kecil, pokoknya orang kalau masalah sama dia pening aja kepalanya. Kenapa? Karena masalah kecil lebaynya itu loh. Seakan-akan masalah besar padahal masalah kecil aja. Wasja'un galban, dan Nabi adalah orang yang paling berani hatinya. Kalau di medan perang, Nabi itu bukan kayak model-model orang perang orang-orang Persia atau Romawi. Tahu gimana orang Romawi? Serang, kapten di belakang. Dia cuma apa? Serang. Anak buahnya ke depan. Nabi enggak. Nabi kalau perang, Nabi yang maju duluan. Yang lain ikut belakang Nabi. Itu Nabi. Ya, bukan pion dulu kayak orang main catur. Raja di belakang, suruh bunuh dulu korban dulu, ya kan? Karena apa? Pion nggak ada harga. Mana ada orang mau mempertahankan pion sampai akhir, mau disekolahin sampai ujung biar dapat. Jarang, biasanya itu kan kalau lihat kesempatan aja. Kalau enggak kan dikorbaninnya udah jadi numpan supaya kemakan ya. Begitu Nabi orang paling berani.
wasdaguhum lahjah, dan Nabi orang yang paling fasih lahjahnya, yang paling fasih lahjahnya. Makanya Nabi disebutkan dot, huruf dot atau dot. Dot itu ada 3 cara pelafalan dot. Dengan lidah nempel di kiri, kanan sama tengah. Setiap orang, ini kata guru qiraah kita, setiap orang cuman bisa fasih dengan 1 cara. Setiap orang di muka bumi ini cuman bisa fasih kalau bisa dia fasih di kiri, kalau nggak di kiri kanan, kalau nggak tengah. Nggak bisa fasih dengan 3-3-nya. Susah. Masing-masing orang ada cara sendiri. Nah, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa melafalkan huruf dot dengan 3 cara tersebut secara fasih. Ini lidah Nabi Muhammad. Asdaguhum lahjah, lahjah yang paling jelas, dialek yang paling kental Nabi Muhammad. Kemudian wa alyanuhum arikah, dan Nabi adalah orang yang paling lemah lembut. Arikah ini kemuliaan. Ini Nabi itu orang yang paling lemah lembut lah, dalam segala hal sih lemah lembut. Perkataan, tutur, sikap, akhlak. Salawatullah salamu ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah Ta'ala bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarga dan sahabatnya baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qiblah wa kullu sunna wa jalla wa qala rabbi zan min barimis la hadat rabbi zan min barimis min la yarfa'una bi min darin amin. La hadat nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة الشصعب والحمد للإله في البدء والتنائي والقبول.